kafirin. Artinya la yuhibbuhum. Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu, tidak menyenangi, tidak menyukai, tidak mencintai Allahum kepada mereka al-kafirin. Artinya apa? Bimakna, dengan arti annahu, bahwasanya Allah yu'aqibuhum, menyiksa siapa Allah, hum, kepada mereka. Jadi ketika di sini dinyatakan Allah tidak senang kepada orang kafir, tidak sederhana yang kita pahami, oh Allah tidak senang, hanya sebatas tidak senang, tidak. Tetapi Allah akan menyiksa orang-orang kafir. Jadi waspada, hati-hati dengan bahasa Allah tidak senang. Ya. Bagi orang yang beriman, orang yang cintanya mendekati cinta yang kamil, ya, jangan pernah mendengar kata Allah tidak senang. Ini sudah cambukan bagi dirinya. Berbeda orang yang munafik, ketika ada bahasa Allah tidak senang, tapi kan tidak murka, ditawar masih. Nah, ini isyarah bagi santri, ya, kalau ada bahasa kiai tidak senang, tapi kan tidak marah kiai. Nah, ini bahaya, ya. Apa perlu dipentung dulu baru kemudian saya bilang saya tidak senang, kan begitu. Orang yang tingkat dauknya tinggi mendengar bahasa kiai tak kesokan, sudah, ini hal yang harus ditakuti, harus dihindari. Lebih dari itu ada pesan makna, mun kiai tak senang berarti tuka, mun kiai tak senang berarti mun langgar pada sanksina. Nah, ini seharusnya difahami sejauh itu. Mungkin tidak sanksi secara fisik, tetapi ada sanksi lain. Mungkin tidak sanksi di pesantren, tapi ketika sudah pulang ke masyarakat. Nah, ini bahasa Al-Quran bisa menjadi isyarah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semoga kita diberi kepekaan membaca isyarah-isyarah semacam ini, karena orang yang tidak peka, orang yang tidak faham, pertanda bahwa hatinya masih terselimuti kabut kemunafikan, kefasikan, ya. Sudah tahu situasinya masih proses new normal, malah kok kemudian melanggar, malah kok kemudian merusak aturan, malah kemudian kok tidak mendukung program new normal ini dengan baik. Diberitahu mohon maaf, ini tidak boleh keluar lebih dahulu, seperti biasanya santri olahraga ke batas jalan, kemudian bisa berbelanja ke toko sekitar tetangga. Sudah tahu ini proses new normal, ada tahapan-tahapan, kok malah tidak mendukung, kok malah melobangi tembok, ya, berarti hebat tangannya santri Sukoharjo ini, ya, tembok bisa dilobangi. Hebat dalam apa? Dalam hal la yuhibbu ini, yang tidak disenangi ini, bukan hebat itu. Nah, ini kita harus memahami bahasa dengan perasaan yang terdalam, sehingga bahasa itu isyarahnya apa, ya, petunjuknya apa. Semoga kita dianugerahi kepatuhan, dianugerahi ketaatan, dan semoga situasi ini segera normal kembali, lebih baik dari semula. Fa idza faraghta fansab, tetapi nanti ketika sudah selesai situasinya normal, fansab, tegak kembali untuk melanjutkan aktivitas yang lebih baik lagi. Ya. Ayat fa idza faraghta fansab ini ada yang makna lain, selesai sholat fardu, sholat sunnah. Jangan kemudian malah lengah, santai, lupa, enggak. Ada aktivitas lain walaupun standarnya sunnah, kan gitu. Dari yang fardu menjadi sunnah. Nah, dari yang ketat jadi harus wajib, nanti sudah mulai normal, tetap ada kegiatan positif. Jangan kemudian sekarang bebas, langsung sebebas-bebasnya. Nah, ini kita sambut situasi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tujuannya harus mencari ridha Allah, berharap keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabihi Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit min al-a'mal, ila an qala al-khatimatu. Ya, penutup. Ini bagian penutup. Tinggal beberapa lembar kita akan menyelesaikan materi Tahqiqul Amal ini. Qisarul amal, memendekkan angan-angan. Qisarul amal, memendekkan angan-angan. Wa dzikrul mauti, dan mengingat mati, mengingat kematian. Ini dua prinsip, dua konsep, dua metode agar supaya hidup kita selamat. Orang yang tidak terlalu menuruti angan-angannya, ya. Ini angan-angan kalau dituruti tidak selesai. Kata orang yang sudah punya pesawat jet, ya, dia ingin pesawat luar angkasa, ya. Padahal di bawahnya dia ada orang yang iri sudah. Hebat ya orang yang punya pesawat jet itu. Saya ingin punya pesawat jet. Padahal yang bilang begini adalah orang yang punya mobil limusin atau apa, BMW misalnya. Dia bilang, saya baru punya sekelas BMW. Kapan dia punya pesawat jet? Dia tidak melihat yang ke bawah, tidak bersyukur, lihatnya yang kepada atasnya. Seandainya dia lihat ke bawah, ternyata ada orang yang punya mobil biasa-biasa saja, yang tidak berkelas, kan, harus masuk bengkel setiap 1 bulan 1 kali. Begitu dibawa perjalanan sekian kilometer sudah harus mogok 7 kali misalkan, ya. Sampai ke Surabaya, sampai dengan tenaga ngos-ngosannya. Kenapa? Harus bengkel. Nah ini tidak disyukuri. Dia ingin seperti yang di atasnya, padahal masih mending punya mobil sampai Surabaya daripada yang sepeda motoran. Masuk angin, kena hujan. Mereka yang punya sepeda motor, ya, itu pun tidak sama. Sepeda motor kelas apa, mereknya apa. Tidak ngelihat yang pakai sepeda ontel, ya. Begitu kena tergandeng langsung, ya. Meskipun Anda benar, harus ngalah, ya. Pilihannya 2, ngalah atau lawan demi kebenaran, tapi masuk rumah sakit. Ya. Nah, ini yang kelas sepeda ontel masih ingin yang sepeda motor, padahal dia kalau ngelihat ada yang jalan kaki. Begitu juga yang jalan kaki, seharusnya dia bersyukur ngelihat yang pakai kursi roda. Bahkan yang kursi roda harus bersyukur, ya. Ada yang lebih parah dari dia, yang tidur berbaring tidak bisa kemana-mana. Bahkan berbaring pun masih lumayan, bisa tegak sesaat, duduk. Sementara ada yang sudah sakit koma, tidak sadar-sadar sekian tahun namanya. Nah ini qisarul amal, jadi memendekkan angan-angan. Jangan diperpanjang. Kalau panjang, ya, punya rumah, oh ingin villa, punya villa, ingin punya hotel bintang, ini punya apartemen, terus tidak selesai-selesai. Orang meskipun sudah tua, tapi penyakit cinta dunia itu tidak pandang usia. Orang yang sudah punya 1 lembah subur penuh dengan kemewahan, masih ingin lembah yang kedua, lembah yang ketiga. Wa dzikrul mauti, dan mengingat kematian. Ini dua konsep untuk menyelamatkan perjalanan kita di dunia. I'lam, ketahuilah, anna qisaral
amali, bahwasanya memendekkan atau memangkas. Kalau dibahasakan memendekkan, ya berarti seperti tali panjang atau sesuatu yang melampaui batas. Atau kalau qisar di sini dipangkas seperti rambut yang melebihi batas standar, ya, santri misalkan punya norma, punya etika, tidak boleh rambut terlalu panjang, ya, maka dipangkas. Angan-angan begitu juga, dia tumbuh seperti rambut, tapi harus dipangkas, harus dirapikan. Mana yang dibiarkan tumbuh indah, kan gitu ya. Angan-angan itu penting. Anda kalau tidak punya angan-angan, tidak punya cita-cita. Kalau tidak punya cita-cita, tidak punya tujuan, tidak punya harapan. Maka dipangkas yang terlalu panjang, seperti rambut, pangkas yang terlalu panjang. Ya. Seperti apa? Kumis, jenggot, ya, jangan dibiarkan terlalu panjang, biar enggak seperti manusia purbakala. Tetapi pendekkan, rapikan, maka akan indah, akan terlihat ketampanan dan keindahan. Begitulah angan-angan kita. Wal iktsar min dzikril maut. Ay annal iktsara min dzikril maut, ya. Memperbanyak mengingat mati, mengingat kematian. Amrun muraghabun fihi, adalah suatu perkara yang muraghabun fihi, yang disenangi, yang disukai, yang harus dimotivasi, harus disupport. Mandubun ilaihi, dianjurkan untuknya. Perlu ada waktu khusus untuk memangkas angan-angan dan memperbanyak ingat kematian. Wa anna tulal amali wa nisyanal mauti amrun makruhun, dan bahwa memanjangkan angan-angan, wa nisyanal mauti, dan melupakan kematian, amrun makruhun, adalah perkara yang tidak disukai. Qad waradat tahdhiru anhu, sungguh telah datang keterangan peringatan tentangnya. Tahdzir, peringatan tentang tulul amal dan nisyanul maut, terlalu memanjangkan angan-angan dan melupakan kematian. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah membuat lalai kepada kamu sekalian. Apa yang membuat lalai? Amwalukum, apa harta kamu sekalian, wala auladukum, dan anak kamu sekalian. Mungkin para santri yang saat ini masih statusnya sedang membujang, ya, belum punya anak, tidak bisa membayangkan bagaimana anak itu bisa melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi ketua kamar sudah mulai ada gambaran. Engkau kita andi anak, tapi saya tialangan cuanan orang. Nah, hati-hati, jangan sampai anak-anak ini melupakan kita kepada an-dzikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang melakukan hal tersebut, lalai karena hartanya, lalai karena keluarganya, anak-anaknya, faulaika humul khasirun, maka mereka yang yaf'al dzalik itu, melakukan kelalaian itu, hum, ialah ada mereka al-khasirun, adalah orang-orang yang rugi. Ada tips cara kalau orang sedang sholat kok ternyata ingat hartanya. Ada orang sholat kok ternyata ingat urusan keluarganya, anaknya yang lagi punya masalah. Ini kan merusak, mengalihkan kita ingat pada Allah. Bagaimana caranya? Sebagian para guru, para masyayikh kita berangkat dari tajrubah, dari suatu pengalaman. Beliau mengarahkan begini, kalau kalian dalam sholat diliputi pikiran yang tidak konsentrasi kepada sholat itu sendiri, terganggu oleh perdagangan, oleh bisnis, oleh harta, benda, keluarga, permasalahan, maka ikuti sejenak, lalu alihkan kepada Allah Ta'ala. Contoh, lagi sholat, Allahu Akbar, ini jam sekian saya harus transaksi jual beli. Atau ini sekarang hari Sabtu, pasar Sabtuan di mana?
tepak kesatuan ya. Karena kurban masih ada kesempatan, misalkan mau sedekah binatang kurban. Nah, dia kan konsentrasi, coba alihkan. Iya ya, ini kan kurban ingin cari ridhonya Allah. Ini kan usaha bisnis ingin cari yang halal. Saya sedang sholat. Maka kalau ingin saya berkah, seharusnya saya minta kepada Allah dulu. Maka utamakan sholat, yang itu lebih penting dari segala-galanya, termasuk urusan bisnis. Bukankah bisnis hanya bekal untuk selamat di dunia menuju akhirat? Nah, sholat ini adalah tugas kewajiban kita menghambakan diri kepada Allah. Maka pikiran kita kembali kepada zikir. Begitu juga ada urusan anak. Ini anak masalah gimana ini? Iya, anak ini kan titipan dari Allah. Mestinya saya ingat kepada yang menitipkan, jangan ingat kepada titipannya. Kalau kita minta tolong kepada yang maha menitipkan anak, ya, bukankah kemampuan kita, kecerdasan kita, tenaga kita, harta kita untuk mendidik anak, mengasuh anak ini juga dari Allah? Kan lebih penting konsentrasi dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan anak serahkan kepada Allah. Nah, begitu cara menggiringnya. Mau langsung potol, takut was tak bisa beres boleh. Jadi caranya dituruti, tapi nanti diputar sampai kembali kepada zikrullah, begitu. Ini yang kemudian dawuhnya almarhum Al-Mafullah Kyai Abdul Haq Zaini, ya, beliau suatu ketika menasihati kami, jadikanlah zikir, jadikanlah masalah sebagai zikir. Awal mulanya saya bingung, bagaimana masalah diubah menjadi zikir. Ya ternyata begitu tadi caranya. Engkau andi otang, dak ada carana majar otang. Putar caranya yang halal, yang diridhoi Allah. Oh iya. Ketika saya sudah bingung, tidak ada pintu untuk minta tolong, kenapa saya tidak minta tolong pada Allah yang Maha Kuasa, min haitsu la yahtasib? Nah, akhirnya kembali kepada zikir kepada Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan nafkahkanlah oleh kamu sekalian dari apa yang telah memberikan kami, merezekikan kami kepada kamu sekalian. Min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu, dari sebelum datang kepada kamu sekalian al mautu, apa kematian. Min qabli ay ya'tiya ahadakum al mautu, dari sebelum datang kepada kamu sekalian apa kematian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, maka berkata dia man itu, atau orang yang ahadakum, yang salah satu dari kalian yang sudah datang kematian, Rabbi wahai Tuhan, laula andaikan akhartani, tidakkah engkau tunda untukku, ila ajalin qarib, sampai batas waktu yang dekat, minta ditangguhkan waktu kematiannya. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Ya sudah kasep, sudah mati. Dan nanti orang di akhirat mintanya begitu, ya Allah kembalikan saya sebentar saja ya Allah ke dunia, saya akan sedekah dan akan menjadi orang saleh. Ya, kenapa sedekah yang disebutkan? Ulama mengatakan ini ditunjukkan bahwa sedekah paling banyak membantu orang di akhirat. Ya. Sedekah ini punya peran penting membantu orang, memberikan syafaat sebagai amal solehnya nanti di akhirat. Atau sedekah itu bermakna umum, ya. Bukankah zikir adalah sedekah, nasihat baik adalah sedekah, melangkahkan kaki ke tempat kebaikan sedekah, ya. Banyak hal yang masuk dalam kategori sedekah. Maka seluruh amal baik boleh jadi masuk dalam kategori sedekah. Wala yuakhirallahu nafsan, dan tidak sama sekali yuakhirallah, menunda, mengakhirkan, menunda siapa Allah, nafsan kepada jiwa atau diri, idza jaa ajaluha, apabila telah datang ajal kematiannya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan adapun Allah khabirun, maha mengetahui sedetail-detailnya. Ya, khabir ini pengetahuan yang sangat detail, tafsil. Bima ta'maluna, terhadap sesuatu, ta'maluna yang beramal, berbuat siapa kamu sekalian.
Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lilladzina amanu, apakah tidak dekat tiba waktunya, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Apa yang dekat tiba waktunya itu? Antakhsha'a qulubuhum, menjadi khusyuk qulubuhum, hati mereka, lidzikrillahi, untuk mengingat Allah, wa ma nazala minal haqqi, dan sesuatu yang turun berupa kebenaran, wala yakunu, dan tidaklah ada mereka kalladzina, seperti orang-orang utul kitab, yang diberikan kitab, ahlul kitab, min qablu, dari sebelumnya. Jangan seperti ahlul kitab yang sebelumnya. Mereka itu diturunkan kitab suci tetapi mengabaikan ayat-ayatnya, bahkan dipilah-pilih, iman kepada sebagian ayat, durhaka kepada sebagian yang lainnya. Fatala alaihimul amadu, maka panjang, lama alaihim, atas mereka, al-amadu, waktu, zaman, ya. Zaman panjang, mustamirrah, terus, ya. Faqasat qulubuhum, maka keraslah hati mereka. Faqasat, maka menjadi keras, qulubuhum, hati mereka, wa katsirun, dan banyak, minhum, dari mereka, fasikun, fasik, ya. Karena sudah jadi keras hatinya, maka menjadi fasik. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Nabi, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang lari kamu sekalian, minhu, dari kematian itu, dari alladzi ay al-maut, yang lari kamu sekalian dari kematian, fa innahu, maka sesungguhnya alladzi, kematian itu, mulaqikum, menjumpai kamu sekalian. Banyak orang lari dari kematian, ternyata di tempat dia berlindung diri, di sanalah kematian menjemputnya. Ya, seperti tamunya Nabi Sulaiman, melihat ada tamu asing, mendelik dengan pandangan aneh, ya. Setelah itu pergi tamu tersebut. Tamu yang pertama bertanya, wahai Nabi Sulaiman, ini tamu yang kedua ini siapa? Malaikat maut. Waduh, jangan-jangan mengincar saya. Kalau begitu, saya minta kepada panjenengan, saya takut ini adalah kematian saya, jauhkan saja saya ke tempat yang terjauh. Waktu itu India paling jauh. Mintalah tamu yang pertama ini dengan mukjizat Nabi Sulaiman bisa menaklukkan angin agar diantarkan ke India, ya. Ya, kalau sekarang naik jet mungkin set nyampe sudah. Ternyata malaikat maut, tepak sanonto. Ini ketika jadwal dengan anto. Jadi tanggal itu, hari itu, kematiannya di India. Setelah mencabut nyawanya, kembali lagi ke Nabi Sulaiman. Ada apa malaikat? Tadi saya heran, ini jadwalnya mati di India, tapi kok masih duduk-duduk bertamu ke panjenengan? Apa salah tulis atau bagaimana? Kan tidak mungkin. Catatan Lauhul Mahfuz ini pasti akurat. Ya ternyata minta sendiri kan ini. Tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian menjumpai kamu sekalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi. Kemudian dikembalikan kamu sekalian kepada alam gaib, wasyahadati, alam persaksian, fayunabbiukum, maka memberitahukan kepada kamu sekalian Allah Subhanahu wa taala, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu sekalian ta'maluna, berbuat, siapa kamu sekalian. Atau di sini alimil ghaibi, zat yang maha mengetahui kegaiban, wasyahadati, dan alam syahadah. Allah di sini. Ya, bukan alam tapi alimil ghaibi wasyahadati, ya. Jadi bukan alam, yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui kegaiban dan maha mengetahui asy-syahadah, alam persaksian, alam yang terlihat ini. Fayumanabbiukum, maka memberitahu siapa alimul ghaibi wasyahadati ini kepada kamu sekalian. Memberitahukan apa? Bima, terhadap sesuatu, kuntum, yang ada kamu sekalian, ta'maluna, beramal siapa kamu sekalian. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله.